Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis dan reduksi noise pada sinyal audio menggunakan transformasi Fourier yang disusun oleh kelompok 4 terdiri dari Andromeda, Mesa Alberta, dan Viola della Melani. Nah, di sini ada sinyal dan noise. Sinyal merupakan suatu besaran yang berubah terhadap waktu dan digunakan untuk menyampaikan informasi. Dalam konteks pengelolaan sinyal, sinyal dapat berupa gelombang suara, gambar, maupun data lainnya yang memiliki nilai tertentu pada setiap waktu. Dalam kondisi ideal, sinyal audio yang dihasilkan seharusnya bebas dari gangguan sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. Secara matematis, sinyal yang mengandung noise dapat dimodelkan sebagai penjumlahan antara sinyal asli dengan sinyal gangguan. Hal ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Amplitudo noise dibuat lebih kecil agar mencerminkan kondisi nyata. Dengan begitu, sinyal gabungan dapat ditulis sebagai berikut. Yang kedua adalah transformasi Fourier. Transformasi Fourier merupakan salah satu metode matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal dengan menghubungkannya dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam domain waktu, sinyal dinyatakan sebagai fungsi terhadap waktu, sedangkan dalam domain frekuensi, sinyal dinyatakan sebagai kombinasi berbagai komponen frekuensi yang menyusunnya. Dalam konsep matematika, transformasi Fourier dari suatu sinyal kontinu X T dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Terdapat juga inverse transformasi Fourier yang digunakan untuk mengembalikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Inverse ini dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya adalah masih di transformasi Fourier. Transformasi Fourier merupakan salah satu metode matematika yang digunakan untuk menganalisis sinyal dengan menghubungkan dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam domain waktu, sinyal dinyatakan sebagai frekuensi terhadap waktu, sedangkan dalam domain frekuensi, sinyal dinyatakan sebagai kombinasi berbagai komponen frekuensi yang menyusunnya. Dalam konsep matematika, transformasi Fourier dari suatu sinyal kontinu Xt dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. Nah, masih di transformasi Fourier, terdapat juga inverse transformasi Fourier yang digunakan untuk mengembalikan sinyal dari domain frekuensi ke domain waktu. Inverse ini dinyatakan sebagai berikut. Ketiga, ada penerapan transformasi Fourier. Untuk menganalisis sinyal yang mengandung noise, digunakan transformasi Fourier untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Dalam pembahasan ini, digunakan contoh sinyal yang mengandung noise sebagai berikut. Selanjutnya, sinyal tersebut dimasukkan ke dalam rumus transformasi Fourier. Selanjutnya akan menjadi seperti ini. Dengan ini, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah memisahkan integralnya menjadi dua bagian, seperti contoh di bawah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk membedakan bagian sinyal utama serta noise yang akan dibuang. Berikutnya, kita akan melakukan transformasi Fourier sinus seperti pada gambar di bawah ini. Dan akan menjadi rumusan pada gambar ini. Dalam proses transformasi Fourier tersebut, maka dapat diperoleh rumusan seperti ini, di mana ada dua komponen frekuensi di sini, yakni 3 Hz dan 8 Hz. Kemudian yang keempat ada analisis frekuensi. Setelah komponen noise dihilangkan, spektrum frekuensinya menyisakan frekuensi 3 Hz sebagai sinyal utama. Selanjutnya, sinyal dikembalikan ke domain waktu menggunakan inverse transformasi Fourier seperti pada rumus berikut ini.
Karena noise sudah melalui proses pembuangan, maka diambil frekuensi 3 Hz dan dimasukkan ke dalam rumus invert transformasi berikut. Dan menjadi Karena noise sudah melalui proses pembuangan, maka diambil frekuensi 3 Hz dan dimasukkan ke dalam rumus invert transformasi Fourier pada rumus pertama hingga menjadi rumus kedua. Selanjutnya adalah pemisahan integral menjadi dua bagian yang berada pada gambar sebelah kanan. Untuk langkah selanjutnya diperlukan konsep sifat delta, yakni merujuk pada gambar di sebelah kanan juga. Lalu substitusi menjadi seperti ini. Jika sudah kembali, masukkan hasil ke dalam bentuk awal, yakni seperti ini. Untuk balik ke bentuk sinus, diperlakukan hukum identitas sinus, yakni sebagai berikut, yang terdapat di rumus di sebelah kanan. Ini adalah hasil akhir sinyal audio setelah melalui proses filtering, di mana noise telah dibuang sehingga audio yang dihasilkan jernih. Untuk memperjelas poin sebelumnya, sinyal dapat divisualisasikan dalam bentuk grafik. Grafik pertama menunjukkan perbandingan sinyal dalam domain waktu sebelum dilakukan pemrosesan, yakni sinyal masih mengandung noise sehingga bentuknya tidak teratur, dengan sinyal sesudah dilakukan pemrosesan atau filtering dan bentuknya lebih teratur. Berikut adalah grafik sinyal yang belum melalui proses pengolahan serta filtering. Dapat dilihat dari visual grafiknya bahwa sinyal tampak lebih bergerigi sebab adanya gangguan dari noise. Dan grafik yang terakhir merupakan sinyal bersih yang sudah melalui pemrosesan serta filtering. Hilangnya noise menghasilkan audio yang lebih clear. Nah, di sini terdapat kesimpulan, transformasi Fourier merupakan metode yang efektif dalam menganalisis sinyal dengan mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi. Dengan metode ini, sinyal dapat diuraikan menjadi komponen-komponen frekuensi, penyusunannya sehingga karakteristik sinyal dapat diamati dengan lebih jelas. Melalui analisis frekuensi, perbedaan antara sinyal utama dan noise dapat diidentifikasikan berdasarkan nilai frekuensi dan amplitudonya. Proses reduksi noise dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi komponen frekuensi yang tidak diinginkan melalui teknik filtering. Setelah proses tersebut, sinyal dapat dikembalikan ke domain waktu menggunakan invert transformasi Fourier, sehingga diperoleh sinyal yang lebih bersih. Dengan demikian, transformasi Fourier tidak hanya berperan dalam analisis sinyal, tetapi juga menjadi dasar dalam proses peningkatan kualitas sinyal audio. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf.